Mbak Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini Delima bersama dengan Mas Yudi yang akan menjelaskan materi hari ini mengenai iklan berbayar itu melalui Facebook ataupun Instagram. Ya, Jadi betul. melalui sosial media ya, Mas. Ya. Baik, mungkin langsung kita mulai saja. Silakan Mas Yudi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak Mbak Delima dan selamat siang untuk teman-teman saya di Lombok. Baik, untuk pertemuan ini kita temanya adalah iklan. Jadi salah satu untuk mempercepat promosi di internet selain dengan cara organik yaitu rajin posting, terus juga berteman dengan banyak orang, terus juga bikin konten yang viral. Salah satunya adalah yang paling praktis, walaupun harus berbayar, yaitu dengan iklan. Baik, saya langsung sharing saja bahannya ya. Nah, bisa dilihat saya mengakses bakti.umkm.id, lalu saya akan buka tutorialnya. Dan saya, sama seperti kemarin, saya akan buka salah satu contoh yang cukup berhasil di iklan, yang masuk berita ya, walaupun banyak UMKM, termasuk kami pun pelaku sendiri dalam memanfaatkan iklan, namun tidak masuk berita ya, karena mungkin nggak sebesar ini ya. Oke, saya masuk ke materi panduan. Mungkin nanti untuk panduan iklan saya akan buatkan malam nanti. Udah ada beberapa di sini. Ada Ayo Berwirausaha, Organic Marketing on Facebook, Google My Business, WhatsApp Business, Instagram Marketing. Nah, saya pakai Instagram Marketing. Dan nah, nanti teman-teman bisa mengakses Bakti UMKM yang akunnya akan dibagikan oleh pendamping untuk mengakses materi-materi yang sudah ada di sini, baik berupa file PDF maupun file video ya. Nah, di sini saya akan membuka satu hal yang menjadi fokus kita. Nah, ini seperti kemarin saya jelaskan bahwa kunci agar postingan kita itu berdampak kepada tujuan kita, yaitu dibaca atau diakses oleh banyak orang, itu ada 7, yaitu pertama engagement atau popularitas dari postingan kita, dan ini akan sangat terbantu kalau kita menggunakan iklan ya. Terus kedua, relevansi dengan tujuan kita. Jadi yang kita posting atau yang kita iklankan itu harus relevan dengan yang kita maksud. Misal kalau kita jualan rumah, tentu kontennya adalah objek yang mendorong orang untuk tertarik terhadap yang kita tawarkan, yaitu rumah. Jangan sampai yang mau kita iklankan rumah, yang kita posting adalah pantai misal, atau misal ayam goreng, kan nggak relevan. Yang ketiga adalah relationship, yang mungkin kalau di iklan tidak begitu diperlukan, karena kalau relationship biasanya yang organik ya. Terus juga timelines, seberapa sering kita posting. Nah, ini dengan iklan, maka konten kita akan cukup sering ditampilkan di Instagram, walaupun dengan orang-orang yang berbeda ya. Terus juga pencarian profil, kita berharap bahwa
makin banyak yang kita berikan informasi, akan makin banyak orang yang ingin tahu tentang profil kita, sehingga dia akan membuka akun Instagram kita atau akun Facebook, fanpage di Facebook kita. Terus juga direct share, harapannya adalah yang melihat itu akan berbagi kepada teman-temannya yang lain. Kalau di Instagram mungkin repost ya, atau ya sharing lah. Juga time spend, seberapa lama iklan kita dilihat oleh masyarakat. Nah, ini dari seberapa lama ini di Instagram dianjurkan kita menggunakan video ya, karena menurut data dari Instagram, video 80% lebih sering lebih menarik untuk dilihat dibandingkan dengan, bukan lebih menarik, lebih membuat pengguna Instagram menghabiskan waktu lebih dibandingkan dengan gambar. Ya tentu saja ya, karena video harus dilihat cukup lama sampai selesai, sedangkan kalau gambar kan bisa dipahami dengan sekilas melihat. Dan yang kedua ini kita bisa memakai album. Nah, ini ya. Baik, sebelum beriklan, yang harus kita pahami adalah pertama, apa yang akan kita iklankan. Dan yang kedua itu adalah target pasar. Jadi di dalam beriklan, yang paling penting itu ada dua. Ya, yang pertama apa yang akan kita iklankan, dan yang kedua target pasarnya itu siapa. Mengenai kapan diposting segala macam itu tidak begitu mengikat ya, karena iklan itu berjalan sesuai dengan kapan kita membayar iklan tersebut atau mengaktifkan iklan tersebut. Baik, yang kedua kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, yang UKM yang menggunakan iklan untuk memasarkan produknya. Di sini kita lihat ada yang menarik, 1 bulan dia bisa menghabiskan 25 miliar untuk iklan, atau setiap hari mungkin rata-rata sekitar ya hampir 1 miliar. Sehingga judulnya di sini, dari Bantul kalahkan Amazon via iklan Facebook 1 miliar. Mengalahkan dalam bidang apa? Dalam jualan panci. Ya, menarik. Jadi tidak perlu dalam berbisnis tidak perlu bukan banyak pertimbangan perlu, tapi sekedarnya aja. Tapi tidak perlu bisnis besar untuk kita sukses. Bisnis produk kecil pun, yang penting memang itu pasarnya prospek dan juga dibutuhkan banyak orang, kenapa tidak? Nah ini contohnya seperti ini, dan kami sendiri itu juga jualan, kita bisa lihat di sini, jualan kue ya, dengan akun namanya Nastar Kastengel. Nah, jadi ini salah satu contohnya, dan kita bisa belajar di sini. Salah satu kunci dari iklan adalah bagaimana dia bisa membuat konten kita mendominasi informasi. Jadi dia akan lebih sering dilihat dibandingkan postingan yang tidak memakai iklan, tentu saja ya. Dan bedanya bahkan cukup besar ya. Oh, pindah ke sini. Nah ini saya, akun saya bisa dilihat di sini, masih proses loading. Nah sekarang mainnya iklan saja. Nah, ada DM juga di sini. Oh sorry, DM-nya di akun yang lain, bukan Nastar Kastengel ya. Nah ini kembali ke sini. Jadi yang pertama adalah kita harus paham produk apa yang kita jual. Kedua adalah kita harus paham kita akan jualan ke siapa. Yang ketiga adalah kita harus paham kemampuan kita melayani transaksi. Itu yang kuncinya, ada 3 ini. Jangan sampai ternyata
banyak pesanan bahkan akan berdampak buruk pada iklan kita, maaf, pada kinerja bisnis kita. Misal layanan kita jadi kurang baik. Jadi kita beriklan juga harus menyesuaikan dengan kapasitas kita, begitu ya, Mas? Iya, dengan kapasitas kita. Tapi untuk awal memang kita harus coba sedikit dulu. Dan ini pun dia coba mulai dari nilai kecil ya. Mungkin bisa jadi 100.000 atau 10.000 bahkan. Baik, untuk awal, kita akan belajar mengenai bikin iklan di Facebook ya. Kita akses Facebook dulu. Mungkin karena ini ada Pak Anom ya yang datang ya, yang ikut, jadinya privat ya. Mungkin Pak Anom bisa langsung tanya kalau memang ada kasus tersendiri yang cukup penting, karena kebetulan pesertanya baru masuk Pak Anom ya. Ya Pak Anom kalau mau bertanya nanti bisa langsung unmute aja. Langsung unmute boleh. Nah, ini contoh mau bikin iklan di Facebook. Kita masuk Facebook. Kalau belum pernah beriklan, maka di sini akan ada tulisan buat iklan ya. Ibu Osin juga masuk ya, Ibu Osin Balau. Iya, Pak. Iya, siap. Bisa langsung tanya ya kalau ada yang perlu ditanyakan. Nah, untuk membuat iklan, kita klik buat iklan atau kelola iklan. Ini membuat iklan di Facebook dulu ya. Nah, harapannya adalah iklan kita nanti sesakti ini. Jadi, semua media yang ada di internet, kalau kita maintenance dengan konsisten, tadi dengan 7 kunci tadi ya, seperti ini, maka makin lama apapun itu, dia akan makin baik kinerjanya. Apalagi iklan ya. Bahkan yang seperti ini pun, kalau misal sudah sampai level kayak kuliner teteh misalkan, itu tidak perlu iklan untuk mendapatkan pesanan yang sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kalau ternyata pesanan yang masuk itu masih sangat kecil dan masih belum sampai ke kapasitas maksimal kita, kita bisa menggunakan iklan. Apalagi seperti ini. Dan apalagi jualan misalkan wisata dan lain sebagainya, karena tempat wisata itu calon konsumennya tentu adalah orang dari luar wilayah kita biasanya yang paling prospek. Apalagi kalau bisa menggrab pasar luar negeri seperti Mas Malv ini ya, Frogstay. Ini juga salah satu yang cukup berhasil memaksimalkan media sosial untuk pemasaran homestay-nya. Baik, nah ini adalah akun iklan saya. Ini sambil jalan ya, kita bisa lihat akun iklan saya di sini, transaksinya tercatat di sini. Dan untuk mengisi uang, kita bisa, atau saldo ya, kita klik tagihan. Jadi kita belajar mengisi saldo dulu agar bisa beriklan. Karena iklan tidak akan jalan kalau saldo kita kosong atau nol ya. Jadi kita isi dulu di sini. Klik kanan ini ya, pengaturan pembayaran. Nah, dengan membayar di Facebook, manajemen iklan di halaman iklan Facebook ini bisa digunakan untuk beriklan di Facebook itu sendiri dan juga beriklan di Instagram. Dan
selain di kedua platform tersebut, Facebook pun menawarkan untuk konten kita diiklankan di luar media yang dia kelola, yaitu Instagram dan Facebook. Dia juga menawarkan untuk ditampilkan di media yang terafiliasi dengan Facebook. Misal Google. Jadi tanpa harus beriklan di Google, kita juga bisa menempatkan iklan kita di Google ataupun di semua media afiliasi Facebook. Nah, ini ininya halamannya. Kita akan tambah uang bisa dengan model. Nah, ini kemarin saya sudah mengklik bank transfer bank ya. Nah, jadi ada riwayatnya di sini. Kita tinggal tambah uang di sini atau di sini sama. Jadi tadi shortcut-nya karena kita pernah bayar dengan metode transfer, maka di situ dihadirkan agar tidak lagi pilih-pilih tapi langsung ke transfer. Nah, cuman ini kita pakai cara default dulu dengan asumsi kita belum pernah. Nah, ini kita bisa pilih kartu debit yang dia pakai Visa atau Mastercard. Saya pernah pakai Mandiri dan berhasil ya. Hanya memang pengalaman saya, ini sangat mudah sekali transfernya. Jadi kemungkinan untuk uang kita berkurang itu cukup besar lewat ini. Karena sudah dengan mengkaitkan nomor kartu debit atau kartu kredit kita, itu maka akun kita, akun bank kita, akun rekening kita itu akan langsung terintegrasi dengan Facebook. Dan ini kalau misal anak saya kebetulan pas main Facebook terus nemu halaman ini, dia bisa aja langsung ngeklik bayar atau minimal intinya transaksi itu bisa langsung dieksekusi tanpa persetujuan kita. Kalau bank transfer bank kan harus transfer dulu. Nah, saya lebih aman pakai ini. Kecuali kalau sudah levelnya seperti ini, tentu kan repot ya, harus transfer miliar itu ke Permata Bank. Nah, ini pun baru dari kecil ya. Kemarin saya ketemu sama salah satunya Mas Yoyo, itu di salah satu SMA, dia ngajarin anak-anak SMA digital marketing, khususnya pemanfaatan iklan. Dan kebetulan orang-orang di sekitar Mas Yoyo itu dididik untuk jadi marketer di sana. Jadi mereka bikin kelompok, satu rumah itu berisi 5 orang yang tugasnya itu adalah berjualan produk sekitarnya yang kira-kira laku lewat online. Dan ini cukup membantu masyarakat sekitar yang jualan peye, nggak perlu belajar internet marketing, udah cukup dibantu sama yang jualan kaos pun sama, dan seterusnya. Dan tiap kelompok itu akan punya spesialisasi yang berbeda-beda. Ada kelompok yang saya pernah ketemu langsung itu kelompok yang menjual pakaian. Ada pakaian distro, ada pakaian jilbab, dan banyak ya. Dia memfokuskan diri di pakaian. Dan dia punya anggota lebih dari 7, bahkan belasan. Dan juga ada dari luar desa. Dan di tempat Mas Yoyo ini banyak rumah-rumah yang dia itu menjadi workshopnya para pemuda ya, yang dia mau fokus di jualan online. Nah, baik, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah proses tambah dana. Lanjutkan di sini. Jadi kita pilih transfer ya, terus lanjutkan. Maaf, nilainya mana? Oh, nilainya belum tak tulis ya, tadi lupa, kelewat. Malah nilainya 70. Maaf, kita kembali dulu, kembali di sini. Klik kembali ya, atau batal coba. Batal. Nah, ini tambah uang. Maaf, tadi pas nilai langsung saya lewat. Tunggu sesaat. Nah, ini keliru ya. Dan jangan khawatir, di internet itu walaupun kita misalkan nulis 1 juta ini, apakah ini benar-benar akan menjadi konsekuensi kalau tidak dibayar? Ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah iklannya nggak jalan ya.
Nah, itu aja. Terus kedua, dia ada waktu expire, kalau nggak salah 2 hari. Kalau 2 hari ini tidak dibayar, maka virtual akunnya akan tidak berlaku. Jadi kita harus mengulangi. Nah ini 1 juta misalkan. Seperti ini, ininya cara pembayarannya. Bisa dilihat ya. Coba yang lebih besar. Ini agak lambat. Baik, tapi kira-kira seperti ini ya. Ini tinggal dibayar virtual akunnya ini. Kalau memakai ATM, instruksinya seperti ini. Kita bisa copy paste atau kita bisa simpan. Kalau memakai internet banking seperti ini. Kira-kira itu. Baru setelah itu kita akan siap untuk membuat iklan. Nah, bagaimana membuat iklannya? Ayo kita lanjutkan ke halaman mana, saya lupa. Iklan, akun iklan. Oke. Nah ini, maaf, ini akun iklannya. Kita jualan ke beranda bisnis ya, coba ya. Saya lupa. Kita akan buat iklan di sini. Pengaturan bisnis, analitik tagihan. Nah, beriklan ya. Pengelola iklan. Oke. Agak muter-muter. Mungkin tadi ada shortcut pengelola iklan sebenarnya. Nah, ini cukup cepat sebenarnya. Hanya kendalanya adalah kita butuh bandwidth yang cukup besar. Jadi itu, di dalam mengelola iklan kita butuh bandwidth yang kecepatannya sekitar 2 Mbps ya. Ini akan lancar. Nah, mungkin sekarang di rumah saya ini kurang dari 2 MB per detiknya. Jadi agak lama, kita bisa lihat cukup lama. Nah, ini postingan-postingan yang ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Oh iya, sorry. Dia nggak mau jalan karena di tempat saya itu ada plugin, ini ya, plugin yang memblokir iklan. Ini dia minta dinonaktifkan dulu. Oke, post in this site, coba mau nggak? Mau ngiklan kok ininya nah ini fungsinya. Jadi kalau saya baca informasi atau berita, sering banget dijejali iklan-iklan ya, dan itu memperlambat akses atau boros bandwidth lah. Nah, ini akhirnya saya instalkan pemblokir iklan ini, sehingga ketika baca seperti ini, ini ada tulisan, ada 32 iklan yang dia blokir di sini. Jadi lumayan ngirit bandwidth, saya nggak ngelihat iklannya mobil mungkin, saya nggak ngelihat iklan baju-baju ya, saya cukup baca berita aja. Baik, kembali ke iklan. Kita coba buat iklan di sini. Nah, ini buat iklan melalui Facebook Ads. Sebenarnya materi iklan sendiri, kalau saya hitung itu butuh waktu sekitar minim-minim itu 3 jam ya. Cukup lama, karena memang harus sampai analisisnya, bagaimana menganalisis hasil iklan dan bagaimana melakukan perbaikan, ini sangat perlu ya. Nah, cuma di pelatihan ini kita lebih ke arah bagaimana membuat iklan. Baik. Sedangkan materi yang dibutuhkan lainnya bisa nanti diajukan oleh peserta, sehingga kita bisa lebih fokus atau memperdalam materi iklan. Nah, di sini ada 3 bagian model iklan, yaitu kesadaran, pertimbangan, konversi. Atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin di sini awareness, engagement,
sama konversi ya sama kayaknya. Konversi. Nah, perbandingannya makin secara harga makin ke kanan ini makin mahal. Di sini itu kira-kira sekitar 10 sampai 30 rupiah kalau sekarang. Kalau dulu bisa ini 1 rupiah bisa, nggak tahu mungkin naik ya biayanya. Di pertimbangan ini kira-kira sekitar 45, kalau dulu 45 mungkin kita kali 3 aja deh. 100 lah, 100 rupiah. 100 rupiah sampai mungkin 350 rupiah kalau sekarang. Kalau dulu 45 sampai 300. Dan yang ini itu di atas 350 biasanya. Bahkan bisa sampai 2000. Saya belum pernah kalau yang mengalami sampai 10.000, tapi 2000. Nah, itu secara harga. Kenapa kok beda? Beda karena memang dari target kita kepada Facebook. Target kesadaran kita kepada Facebook sebagai perbandingan, seperti kita menyuruh Facebook untuk membagikan brosur. Mas Facebook, tolong dong bagi brosur di perempatan sana. Ini yang bagian kiri ya, kesadaran merek jangkauan. Jadi Mas Facebook hanya dia tidak perlu memikirkan laku apa enggak, yang penting tak kasih brosur terus dibagikan di perempatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bagian pertimbangan itu seperti kita menyuruh Facebook untuk mengundang orang ke toko kita, dan setiap orang yang datang baru kita akan bayar si Facebook itu, walaupun belum tentu orang yang datang ke toko kita itu akan membeli. Jadi dia dibayar per kedatangan, kira-kira itu ya. Dan yang terakhir adalah kita meminta Facebook untuk mencari pelanggan atau membantu menjualkan produk kita, yang Facebook itu akan dibayar dari setiap transaksi yang terjadi atau barang yang terjual. Kira-kira itu perbandingannya. Walaupun memang prakteknya tidak sama persis, tapi kalau dalam konvensional kira-kira itu perbedaannya. Baik, untuk awal saya cukup, kalau saya pribadi, bagaimana dengan usaha saya? Biasanya saya atau mungkin bagi Bapak Ibu yang di usaha tempat wisata bisa bisa memilih dua ini, kesadaran atau pertimbangan. Terus kapan kita memakai konversi? Itu kalau memang targetnya adalah terjual ya. Misal saya jualan rumah mungkin ya. Nah, ini atau jualan kendaraan. Ini saya bisa pakai konversi ya. Baik, untuk awal agar banyak pihak yang tahu, kalau kemarin kita coba kesadaran merek, kita sekarang coba jangkauan ya. Kita memakai jangkauan. Nah, ini. Nah, kita pilih jangkauan. Nah, ini jangkauan ini adalah tampilkan iklan ke jumlah orang secara maksimal ya, sebanyak-banyaknya. Nah, ini cukup penting, cukup bagus. Saya pernah melakukan ini untuk jualan sebuah kampus ya. Saya ingin orang yang masuk ke daerah Jogja itu tahu kampus tersebut. Ya, minimal penduduknya ya. Misal kampus Lombok, kampus Lombok, teknologi Lombok misalkan, atau ya kampus teknologi Lombok misalkan. Jangan sampai orang tanya, ketika ada calon mahasiswa yang tertarik datang untuk kuliah di kampus di Lombok, itu datang ke Lombok terus malah masyarakatnya tuh nggak tahu. Ini kan agak lucu. Nah, oke, seperti ini ya. Muncul ini, kita kasih nama kampanye di sini. Nama kampanyenya apa? Ini pun cukup cocok untuk sifatnya campaign ya. Misalkan kita kampanye tentang sangat pentingnya menggunakan masker, ini bisa. Bahkan ya bisa juga untuk kampanye politik tentu. Baik, misal di sini kita tulis, biasanya untuk mengingat saya kasih ini jangkauan di
Bantul misalnya, atau DIY lah. DIY, mungkin Bantul terlalu kecil. Terus kedua, di sini ada pilihan kategori iklan khusus, yaitu iklan yang terkait isu sosial, pemilu, dan politik. Ini untuk menangkal hoax ya, jadi ada pertanyaan seperti ini. Terus kita bisa mulai, langsung mulai aja di sini. Ini bisa dilewat ya semuanya. Yang pertama memberi identitas ya, identitas dari iklannya. Yang pertama adalah memilih model iklannya, yang kedua memberi identitas atau memberi nama. Yang ketiga adalah kita menentukan anggaran. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini akan terkait dengan jumlah orang di dalam jangkauan ya. Pertama, anggaran hariannya. Anggaran hariannya itu minimal kemarin sih 14 atau 17.000 ya. Coba kita di angka 20.000 seperti ini. Nah, angka 20.000 ini kira-kira akan menjangkau orang sebanyak 17.000 sampai 49.000. Ini batas maksimalnya kira-kira segini. Ini luar biasa ya. Cuman modal 20.000 bisa menginformasikan ke 17.000 orang sampai 49.000 orang. Nah, ini tentu sangat murah ya. Terus di sini tanggal mulainya kapan, jam berapa, dan berakhirnya kapan, kita bisa tentukan di sini. Misal tanggal mulainya itu misalkan kalau hari ini, tentu jamnya harus disetting. Ya, tanggalnya tanggal 2 ya sekarang ya. Nah, jamnya itu ya jangan jam sekarang ya, nanti lewat duluan. Jamnya misal jam 14. Nah, ini 00. Ini bisa seperti ini. Yang penting pas bikinnya jangan lebih dari jam 14. Kalau khawatir ya kalau ini ya jam 15, jam 3 nanti deh mulainya. Terus juga akhirnya kapan? Itu berakhir ini besok ya. Kita bisa tentukan di sini kapan berakhirnya, mungkin 1 minggu misalkan. 1 minggu ya, sampai tanggal 8 misalkan. Ini. Terus pemirsanya, ini dalam waktu 1 minggu potensi jangkauannya itu 150 juta orang. Ini luar biasa ya, 150 juta orang potensi jangkauannya. Jadi yang sedemografi, yang satu settingan ini kira-kira potensi, bukan akan menjangkau ya, tapi potensi jangkauan. Kita belum bikin filter di sini, kita bikin filter. Misal hanya menyasar tidak menyasar Indonesia secara umum, hanya menyasar kota-kota besar misalkan ya. Menyasar Jakarta. Seperti ini. Terus yang kedua menyasar Surabaya misalkan. Sebenarnya kalau tergantung jualannya tadi ya, ini hanya sekedar kota Surabaya ya. Sekedar latihan cara membuat iklan. Tentu bagaimana membuat iklan dengan efektif atau sesuai target pasar itu ada pelatihannya sendiri ya. Ini sudah. Terus umurnya, ini settingan umur di sini ya. Bisa disetting di sini sesuai dengan kalau kita jualan kaos tentu yang muda-muda ya. Dan mungkin batasnya kalau kaos distro itu misal 35 deh. 35. Nah, ininya 18 deh. 18 sudah bisa jajan sendiri belum ya? Saya pernah jualan untuk anak jualan distro ya, distro Korea, salah satunya Super Junior yang cukup laku. Tapi itu dapat pelanggan yang unik-unik. Ada pelanggan yang dia udah memesan, tapi bayarnya nanti kalau mamahnya udah ngasih uang bulanan. Wah, ini lama ini. Dan seterusnya.
Jadi masih tergantung, jadi untuk belinya masih tergantung orang lain, dia belum dapat punya penghasilan sendiri. Terus jenis kelaminnya bisa dipilih di sini, laki-laki atau perempuan. Terus juga bahasanya bisa dipilih di sini. Jadi kira-kira, misalkan kalau mau nyasar turis ya cari bahasa Inggris bisa dimasukkan di situ ya. Cari bahasa, ya bahasa. Aduh, bahasa Indonesia itu apa sih Indonesia? Bahasa Indonesia. Terus mungkin juga dia bahasa Inggris. Inggris US atau Inggris British ya. Bahasa Inggris US dan seterusnya. Atau kalau mau umum ya tidak perlu dipilih. Terus ini sudah, terus juga penempatannya kita tempatkan secara manual, penempatan iklannya ya. Nah ini yang kemarin belum sempat dibahas karena kemarin mau dibahas tapi lambat banget. Ini kita bisa tempatkan iklan kita pertama di Facebook. Di Facebook pun banyak macamnya ya. Kedua di kalau tidak dicentang berarti tidak akan ditempatkan di Facebook. Misalkan saya ingin di Instagram aja, ini tinggal nggak usah dicentang ini. Ini aja udah. Jadi cukup Instagram. Nah, seperti ini. Cukup Instagram, di Instagramnya pun kita akan atur misalkan di Instagramnya. Apakah di beranda Instagram masuk, di jelajah Instagram, di explore ya ini ya, di explore, di beranda, di timeline, ini di explore-nya, di cerita atau story ya di atas itu, dan seterusnya. Ya, yang kemarin di pelatihan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini saya akan iklankan di Instagram aja misal. Terus, oke, sudah. Nah, kita lanjut. Kita akan masuk ke membuat materi iklannya. Simple ya, tapi memang butuh bandwidth yang cukup besar. Itu saja untuk mendukung kelancarannya. Khususnya iklan. Sebenarnya kalau untuk main Facebooknya nggak terlalu besar, tapi untuk ini karena banyak kalkulasinya, dia butuh yang cukup besar iklan ininya. Nah ini baik sudah. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah gambar atau video tunggal. Kalau punya video, kita bisa posting video atau gambar. Terus juga carousel ini album ya, yang bisa digeser-geser itu. Nah, kita ubah gambarnya seperti ini. Dia juga punya fitur untuk mengubah menjadi video ya. Jadi kita bisa menempatkan beberapa gambar terus menjadi slide kira-kira itu. Atau menjadi ini ya slide ya sebenarnya. Slide dengan berbagai animasinya. Nah, ini kita pakai gambar aja dulu biar agak cepat. Tidak terasa 13 menit lagi akan masuk jam 2 ya. Cepat juga ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini mana yang akan kita iklankan. Ini adalah jualan-jualan saya. Nah, salah satu dampak yang terasa di iklan adalah postingan kita akan menjangkau orang dengan sangat luas ya. Ini yang jadi keunggulannya. Oke, saya coba klik lanjutkan ini dengan gambar ini. Dan ini akan menyebabkan informasi kita itu akan sampai ke banyak orang. Benar ya? Akan sampai ke banyak orang. Yang seperti kita tahu bahwa untuk saat ini, produk yang bagus itu tidak bisa menjadi penentu keberhasilan di pasar.
yang salah satu penentu keberhasilan terbesar adalah sampainya informasi produk yang bagus tersebut. Jadi bagaimana produk bagus dari Bapak dan Ibu bisa laku di pasaran kalau informasinya nggak nyampe. Atau bagaimana saya bisa mengetahui Bapak dan Ibu punya homestay yang bagus di Lombok kalau informasinya tidak sampai ke saya. Nah, ini kan salah satu kuncinya. Jadi tiket pertama adalah bagaimana, atau loket pertama untuk berhasil. Jadi ada beberapa loket untuk berhasil di pemasaran online itu. Yang pertama adalah bagaimana informasi kita sampai ke banyak orang yang tepat ya, sesuai sasaran. Tentu kalau jualan kue seperti ini, sasarannya bukan anak-anak SMA. Tapi ini hanya sekedar contoh, ini tulisannya seperti ini. Di Instagram ya, kita bisa pakai hashtag. Nah, kita bisa atur ya. Atur. Kita bisa pakai emoticon dan seterusnya. Ini nanti ada pelatihan konten itu sendiri ya. Dan kita bisa tambah URL di sini. Nah, kalau orang sudah lihat dan tertarik terus ngapain? Kita bisa tambahkan link di sini untuk membantu orang melakukan aksi tertentu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan me-WhatsApp kita. Jadi kalau tertarik langsung WhatsApp kita. Caranya yaitu dengan mencentang ini. Nah, kalau kita nggak punya website, kita bisa pakai URL WhatsApp untuk membuat orang ketika mengklik iklan kita itu akan masuk ke WhatsApp kita. Tuh, ini agak lambat ya. Makanya tadi kita butuh bandwidth yang cukup besar. Ini. Karena dia real time ya. Seperti ini. Sebenarnya di pelatihan WhatsApp ada linknya, tinggal kita paste di sini aja, wa.me 62813. Jadi jangan 081 ya, tapi 62813. Ini nomor saya, 0813 9204 6433. Oh, 9204. Nah, ini muter lagi. 6. Aduh, muter lagi. Makanya kenapa saya agak lebih suka bikin iklan di Instagram, karena nggak menghadapi hal-hal seperti ini. 813-9204-6433. Tapi kalau bayarnya tetap lewat Facebook, saya senang itu. Cuman ada perbedaan kalau kita pakai Instagram langsung dengan pakai Facebook. Itu salah satunya adalah dengan pakai Facebook, kita bisa menaruh iklan selain di Instagram. Misal di Facebook itu sendiri seperti tadi yang kita ceritakan. Terus yang kedua adalah harganya lebih murah. Harganya lebih murah ya. Dibandingkan kalau kita beriklan langsung di Instagram. Walaupun ini pilihan sih ya. Cuman kalau di Instagram bedanya adalah kita bisa memakai postingan kita untuk menjadi iklan. Sehingga like, komen, dan seterusnya, interaksi audiens dengan konten kita, itu akan menjadi nilai bagi konten kita. Tapi kalau ini kan hanya membawa orang, ini tidak akan menjadi konten di Instagram saya. Dia hanya akan muncul sebagai pengantar. Jadi ini tidak akan masuk ke Instagram saya, postingan ini. Kira-kira itu. Nah, tinggal terbitkan. Jadi seperti itu aja cara bikin iklan. Simple ya. Pertama pilih jenis iklannya. Kedua adalah tentukan nama iklan. Ketiga tadi harga ya, tentukan budgetnya. Keempat, tentukan target konsumennya dari demografi, terus juga dari lokasi dan seterusnya. Kelima, kita pasang iklannya. Kira-kira itu. Nah, ini sudah. Ini malah udah diterbitkan ya, kita ada tulisannya ya. Berarti saya sudah terpercaya. Baik, kira-kira itu iklan di
di Facebook ya. Nanti kita akan loncat ke iklan di Instagram ya. Cukup Langsung mudah aja ya Mbak. Mas Yudi, Iya, asal iya. internetnya cepat, mungkin itu bisa cepat lagi itunya ya selesainya. Iya. Bisa cepat, betul. Bisa cepat. Mungkin kita langsung loncat ke Instagram ya. Iya. Maaf, ini langsung loncat ke Instagram. Saya stop sharing screen dulu di sini. Intinya saya sangat rekomendasikan iklan untuk jualan produk di awal-awal kita berjuang ya. Artinya kita akan lebih efektif dengan iklan daripada dengan cara manual. Walaupun cara manual jangan ditinggalkan. Selama akun kita, followernya, atau interaksi audiens dengan akun kita itu masih jauh dari ekspektasi transaksi, kita bisa menggunakan iklan sampai beberapa yang melihat iklan kita itu akan terkonversi menjadi pelanggan kita atau pembeli kita, dan sampai ternyata kita tidak membutuhkan iklan untuk mendapatkan transaksi yang sesuai dengan kemampuan kita tadi. Baik, saya akan sharing screen dari Instagram. Oke. Nah, saya akan buka langsung Instagramnya. Nah, ini Instagram Nasar Kastengel. Kita lihat kemarin saya sudah pasang iklan. Nah, cukup banyak. Nah, kita bisa lihat ya. Cukup banyak yang like, dan mungkin Mbak Delima ingat ini yang diiklankan sebenarnya, tapi kok dampaknya banyak konten lain yang ikut di like. Nah, jadi dia lihat iklan, terus bahkan ada postingan yang lama ini Mbak Delima, itu ikut di like juga oleh apa? Oh, ini iklan yang kemarin yang Mbak Delima ya, ingat ya. Ini padahal ini tulisan ngawur ya. Iya, iya. Nah, ini nggak akan jadi postingan di tempat saya, dia hanya pengantar saja. Nah, beda dengan yang ini adalah postingan di tempat saya. Dan dampaknya akan memperbesar like-nya. Kita bisa lihat di sini, view result iklannya. Nah, ini. Ternyata Mbak Delima di sini, tapi sayangnya kemarin kan sebenarnya buat coba-coba aja ya. Sekarang udah meningkat, kemarin kan 27.000 Mbak Delima ininya jangkauannya. Sekarang sudah 28.000, dan ternyata interaksinya, istilahnya kalau jualan itu ada 18 orang yang melakukan klik. Kalau diarahkan ke WhatsApp saya berarti sudah mengklik atau sudah melakukan klik ke link WhatsApp saya. Kira-kira itu. Atau kalau kasarannya ada 18 orang yang beli, kira-kira itulah kasarannya. Walaupun belum tentu jadi transaksi, ada orang yang sudah menghubungi lah tepatnya mungkin. Nah, ini. Dan di sini ternyata ada tambahan yang follow dari sini tuh 67 Mbak Delima. Nah, ini. Gendernya kebetulan kita setting perempuan semua ya kemarin. Jadi, dan ada 7 komentar, dan juga di sini kita bisa lihat ada 16 yang menyimpan postingan saya, 16 orang. Iseng banget komentar kok. Ini kan cuma testimoni ya, nggak ada produknya disimpan. Ada yang 7 orang yang berkomentar. Nah, ini menarik. Agak sulit kalau kita bandingkan saja dengan postingan biasa. Nah, ini ya. Oke, postingan biasanya mana yang kira-kira ya, kita cek aja satu persatu. Ini baru di like 17 orang. Kalau tadi kan 700-an ya. Kalau kita lihat insight-nya, belum ada yang berkomentar, belum ada yang menyimpan, belum ada yang men-share ya. Nah, ini bedanya. Dari jangkauan pun tadi hanya kecil ya. Ini pun yang dianggap cukup bagus oleh Instagram, kita lihat. Nah, dia baru mencapai 398. Kalau tadi kan 28.000. Atau mungkin bukan karena itu kumulasi ya. Dia menjangkau, anggaplah dari perbedaannya 1.000. Kan berarti minim-minim 3 kali lipatnya dari yang ini. Nah, kira-kira itu. Apalagi kalau iklan itu kita buat menarik.
Baik, tadi kita bisa lihat di sini di Insight secara umum iklannya. Nah, seperti ini. Ada satu promosi langsung dari Instagram. Jadi yang dari Facebook itu tidak akan masuk ke sini, Mbak Delima. Tapi ini walaupun memang kita kemarin beriklan lewat Facebook yang tadi tulisan alay tadi ya. Padahal kalau di Instagramnya kita hanya mengiklankan ini. Baik, untuk beriklan di Instagram cukup lumayan. Nah, ini dampaknya Mbak Delima. Itu ada aktivitasnya itu naik 585%. Lumayan kan. Nah, ini yang apa namanya? Kita lihat peningkatannya 500 kali 5 kali lipat dari yang biasanya. Dan nanti kalau teman-teman ada yang memang tertarik beriklan, bisa nanti menghubungi saya lewat Mbak Ami atau nanti minta nomor ke Mbak Ami juga bisa. Nanti kita dampingi bareng-bareng Mbak Ami ya. Kita dampingi untuk memaksimalkan iklan. Kira-kira itu. Ya kita bisa lihat bisnisnya apa dan seterusnya. Baik, kita akan belajar beriklan. Beriklan cukup simpel. Pertama, kita posting dulu. Nah, kita bisa gunakan apapun di sini. Nah, biasanya ada promote-nya di sini, tulisan promote-nya. Misal, menurut saya, misalkan ini ya, menurut saya, ini kok bagus, kayaknya menarik. Itu bisa. Atau kedua, ada tanda dari Facebook-nya seperti, Instagram-nya seperti tadi, bahwa postingan ini, nah ini seperti ini ya, 95% lebih baik dibanding reaksi orang, itu 95% lebih baik dibandingkan dengan reaksi orang ke konten lainnya. Ini menurut dia ini cukup bagus untuk diiklankan walaupun bukan dagangan saya ini. Ini kan cuman beli apa ini? Cingur ya, rujak cingur ini. Nah, ini kadang pendapat ini tidak perlu dituruti ya. Ada yang tanya itu di Facebook saya katanya disuruh beriklan. Ya jangan asal klik ya. Karena Facebook hanya melihat interaksinya. Walaupun interaksi terhadap konten tersebut mungkin orang tertarik tapi tidak untuk bukan dagangan kita kan ya. Kira-kira itu. Baik, kita bisa pilih salah satu postingannya lewat sini. Nah, ini ya. Kita pilih, kita lihat di Instagram ada postingan yang cukup menarik. Nah, ini seperti ini ya. Ada yang 28 yang sedang kita iklankan. Coba kita kita akan beriklan dengan konten lama. Nah, ini kontennya. Yang menurut saya cukup menarik lah. Ini juga kata-katanya bagus. Nastar Kastengel, sesuatu yang kami upayakan dengan cinta kami. Wah, ini lebay ya. Saya, suami, dan putra-putri kami ini yang buat istri. Jadi nggak boleh ngenyek ya. Baik. Oke, mungkin nggak tahu ya, kepanjangan sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita klik promote di sini. Ya, mudah-mudahan jadi rezeki. Kita pilih beberapa, bisa your website, nanti kita linkkan ke WhatsApp kita. Kemarin kan kita pakai profile ya, sekarang kita coba pakai website, sama seperti yang tadi. Maaf, websitenya tadi. Edit dulu. Edit dulu, kita pakai HTTPS atau wa.me langsung bisa, wa.me, seperti tadi ya. Nah, atau bisa juga pakai Facebook, copy dari WhatsApp bisnis ya, ininya linknya, karena di WhatsApp bisnis sudah tersedia. Dan kita next ke sini, sama ya prinsipnya, tapi di ini itu lebih sederhana. Nah, ini kita menentukan konsumennya, nama audiensnya, misalkan sosialita, ibu sosialita misalkan. Nah, saya ingin iklan ke ibu-ibu sosialita yang ada di Jogja, ibu sosialita Jogja. Kita scanning di sini, lokasinya ya
Oke, yang dekat rumah saya aja sejauh radiusnya kita pakai current location. Nah, seperti ini misalkan. Segini aja deh. Kira-kira segini. Atau sampai Sleman atas lah gitu. Oke, segini ya. Bisa. Walaupun kita juga bisa mengetik misalkan Malioboro, itu bisa juga. Terus umurnya, karena ibu-ibu sosialita umurnya mungkin sebut sosialita sejak umur berapa ya? Saya anggap dari umur 32 deh. 32 sampai 55. Terus tentu karena ibu sosialita ya perempuan ya. Nah ini interestnya pastry, dia senang pastry, kue pastry ya. Nah, terus apalagi dia senang roti, ada nggak roti? Atau kafe, bisa juga kafe. Sama ya kalau kafe sama pastry, roti ya mungkin. Dia juga punya iPhone misalkan. iPhone minimal, ini kita pilih iPhone 7 deh. Nah, ada 19.000 yang suka pastry dan memiliki iPhone. Oke, kita iklankan. Dan bagi saya ini masih cukup rasional, karena kemampuan saya itu masih di bawah jumlah ini sangat. Bahkan kalau ini terkonversi 1%-nya saja, itu mungkin saya masih tidak sanggup untuk membuat kue untuk mereka. Nah, ini kita seperti ini, sudah. Oh, sorry. Ini ya. Oke, sekarang anggarannya minimal 20.000, kita pakai minimal saja. Dan berapa hari? Saya coba 3 hari deh. 3 hari kira-kira dari 19.000 itu yang akan dihubungi kira-kira sekitar 3.000 sampai hampir 8.000 ya, 7.900 orang. Next. Sudah? Semuanya sudah selesai, tinggal create promotion. Seperti ini. Nah, tinggal tunggu. Nah, kita lihat aktif ya. Nah, ini ada komentar ya. Lumayan. Kita bisa lihat di sini. Pesan-pesannya juga bisa masuk sini. Nah, ini ada yang pesan. 6 hari yang lalu ini udah nih. Kemarin udah dikirim. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ada juga yang lewat WhatsApp dan seterusnya. Nah, ini juga sama sekali belum kami kirim. Kami janjikan kapan ini. Maklum lagi sekolah online ya, jadi terforsir. Ibu-ibu yang bikin, jadi nggak bisa dipaksa. Tapi intinya kita bisa memanfaatkan media online untuk menjual apa yang kita bisa mampu buat, kira-kira itu. Mungkin itu Mbak Delima untuk membuat iklan ya, Walaupun memang tidak cukup dengan hanya membuat iklan, kita juga ingin belajar tentang bagaimana menentukan target iklan yang tepat, terus juga anggarannya, dan kira-kira prediksinya terkonversi berapa atau menjadi berapa transaksi, kira-kira itu juga sangat penting ya. Belum lagi nanti selain target pasar, kita juga harus belajar tentang bagaimana membuat konten yang menarik untuk iklan. Ya, yang menarik itu tidak harus selalu bagus secara umum ya, tapi unik bagi audiens kita. Misal gini, unik dan gampang diterjemahkan. Misal umroh ya, kita jualan umroh. Kita inginnya semua orang tuh bisa umroh misalkan seperti itu. Kita tawarkan seperti itu. Atau tidak harus nunggu uang banyak untuk bisa umroh, misalkan temanya seperti itu. Jangan sekali-sekali pakai model yang namanya Syahrini kalau seperti itu, karena nggak pas. Mbak Syahrini itu kan orang kaya gitu. Nah, coba cari tukang gorengan yang bisa umroh, kasih dia testimoni kok bisa umroh dan lain sebagainya dan seterusnya lah. Apalagi kalau ya intinya perwakilannya orang sederhana lah.
misal juga kita temanya muda sudah umroh itu hebat. Jangan pakai talent yang sudah paruh baya, itu kan nggak tepat juga. Nah, kira-kira itu. Jadi orang Indonesia itu senang dengan kalau lihat iklan itu menyesuaikan dengan dirinya. Nah, saya pernah ini berbagi saja ya. Ada orang di perusahaan Jepang tapi Pak punya anak perusahaan di Indonesia, itu pernah menyampaikan ke kami, kok di Indonesia susah laku ya. Terus dia lihatkan materi iklannya ke kami. Padahal di Jepang itu, gitu kata dia, itu kami sangat laku. Intinya di sana populer banget tuh produknya hand sanitizer dan seterusnya. Sebelum masa COVID itu, mungkin COVID terbantu lah. Akhirnya saya lihat iklan website itu. Nah, iklan websitenya sangat ilmiah ya. Jadi kandungan segala macam kayak teknis lah, intinya teknis. Nah, bagi orang Jepang, informasi seperti itu sudah cukup bagi mereka menentukan apakah produk itu cocok apa enggak. Beda sama orang Indonesia, harus drama-drama dikit, tak bilang gitu. Maksudnya drama dikit di sini gimana? Ya, orang Indonesia itu untuk menerjemahkan bahwa produk itu cocok untuk dirinya, itu disesuaikan dengan kondisi customer. Nah, saya lihat juga dia bikin videonya tuh anak kecil, anak orang kaya lah, anak kecil nangis, kayaknya main di luar nangis itu sama babysitternya itu dibawa ke dalam rumah, itu gerbangnya besar banget, terus di dalam rumah tuh ibunya nyambut agak sedikit khawatir gitu, terus langsung ke wastafel yang begitu mewah dan seterusnya. Saya bilang, kalau tujuannya itu adalah masyarakat umum, ini nggak masuk. Masyarakat umum hanya akan melihat, oh orang kaya itu, kalau anaknya sakit, obatnya itu. Berarti bukan untuk saya. Coba deh, cari anak kecil yang sedikit ingusan, tak bilang gitu kan. Terus masuk ke rumah yang sederhana sambil ngomong, mama, seperti itu. Tak gitu. Ya jadi kira-kira seperti itu. Iklan di Indonesia itu memang harus sedikit drama. Jadi menyesuaikan dengan kondisi konsumennya. Kira-kira itu agak sedikit bedanya. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin beriklan tentang media wisatanya atau mungkin ada produk oleh-oleh dan produk lainnya yang mau memanfaatkan iklan, bisa nanti berkonsultasi dulu. Nanti kita bareng-bareng mencoba apakah ini akan seberapa efektif iklan untuk bisnis Bapak dan Ibu. Kira-kira itu Mbak Delima. Iya, baik. Dan cukup simpel juga ya, Mas. Di Instagram tuh kelihatannya lebih simpel malah ya. Iya, lebih simpel sih. Lebih simpel. Hanya memang kalau di Facebook bisa jangkauannya bisa lebih luas. Tadi kan berapa rupiah itu udah menjangkau banyak banget gitu ya. Beda dengan Instagram. Tapi memang gini, nanti apakah pakai Instagram atau Facebook atau ditempatkan di mana, itu sesuai produk dan juga yang terutama audiens. Istilahnya kalau kita di Jogja ini ada pasar telo ya, ada pasar telo atau pasar apa misalkan. Kalau kita jualannya telo ya baiknya di pasar telo gitu kan. Karena orang-orang yang senang telo itu akan kumpul di sana. Jadi jangan ya siap. Iya, jadi antara pemilih Instagram atau Facebook pun itu kita harus menyesuaikan lagi dengan pasar kita ya, begitu ya. Iya, betul. Nah, tapi intinya tadi kemampuan sosial media adalah satu yang paling besar bagi saya, adalah dia bisa menjadi media untuk membangun pasar. Ini yang dan yang kedua, di masa COVID ini sosial media itu menjadi media yang cukup menjanjikan ya. Karena di sosial media kita menemukan banyak kebutuhan kita yang lebih lengkap lah dibandingkan kalau di marketplace. Misal kayak ingin lihat-lihat yang lucu, ingin lihat-lihat yang inspiratif atau ide, itu lihatnya di media sosial. Beda dengan kita marketplace kan jarang, nggak ada orang lihat-lihat lucu ke Bukalapak misalnya, nggak ada yang lucu di sana. Ya kira-kira itu Mbak. Iya, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Kalau mau bertanya boleh langsung di unmute saja mikrofonnya.
Iya. Atau nanti boleh juga sampaikan ke Mbak Ami untuk tertarik membesarkan sosial medianya misal. Nanti kita bareng-bareng. Ada yang mau tanya tadi? Enggak ya tanya. Kalau tidak, ada. Izin, Mbak. Ya, boleh silakan Pak. Ini yang pakai berbayar ya, Iya, pemasaran yang pakai melalui media. berbayar. Iya. Berarti kalau misalkan kita ngepost satu kali marketing misalkan sebuah produk kita post, berarti kita bisa ngatur sendiri berapa biaya yang kita butuhkan gitu atau gimana modelnya. Harus kita pakai pemotongan biayanya itu, bayarnya itu melalui ini berarti ya rekening pribadi atau kita bisa cantumkan nomor rekening atau melalui pulsa gitu. Untuk pembayaran lewat Facebook Ads ini bisa lewat transfer rekening atau kartu kredit atau debit. Tapi biasanya saya transfer biar aman. Terus yang kedua untuk nilainya paling murah itu per harinya 14.000. Maksimalnya ya anggaran per harinya, walaupun pada faktanya itu tidak sampai anggaran 14.000 itu. Dan itu bisa kita misalkan keseringannya kalau saya setting 20.000 per hari, itu artinya maksimal yang bisa saya ditagihkan oleh Facebook ke saya itu 20.000. Tapi pada faktanya biasanya hanya habis 17.000 atau 15.000 kira-kira itu. Dan sebetulnya bisa di stop juga iklan. Jadi kalau misalkan kurang efektif atau salah itu bisa di stop. Hanya ini jualannya apa Mas? Jualannya bisnisnya? Saya sih di ini di perhotelan, di hotel. Di hotel. Ya ada juga restoran pribadi, cuma sekarang kan masa ini pandemi masih kita stop dulu lah. Iya, itu bisa dikonsep Mas, bisa dikonsep. Jadi kita konsep dulu bisnis apa yang mau kita kembangkan, baru kita bikin model iklannya. Nah ini yang bisa kayaknya wisata kan mulai menggeliat lagi, mudah-mudahan COVID bisa dikendalikan ya. Sama harapan kita Mas. Iya. Ya siap. Ya. Oke, nanti selanjutnya mungkin bisa via Mbak Ami atau nanti Mbak Ami bisa kasih nomor Mas atau Mas bisa dikasih nomor saya. Nanti kita bisa lihat bisnisnya, ya. Izin. Iya, ada lagi. Izin Mbak. Ya, silakan Pak. Ya. Ini saya enggak ketemu ini terkait apa di Facebook. Di Facebook? Beriklan di Facebook. Beriklan di Facebook. Jadi saya nanya dulu, ini yang Facebook atau bisa Facebook pribadi? Oh bisa, iya Facebook pribadi. Kebetulan saya buka Facebook pakai laptop ini. Oh iya. Bukan Facebook ya? Coba ya kita sharing lagi yang Facebooknya ya. Ini saya lagi buka ini. Tapi enggak ketemu yang mana ini saya. Waduh, ini yang mana saya pencet pertama ini? Iya, ini baru ya. Interface baru, saya juga bingung ini. Saya pakai interface yang lama yang masih hijau biru itu, Mas. Itu bisa ini lagi nggak? Bisa sebentar. Coba saya cari lagi ya. Sebentar. Keluar dulu. Mbak Delima punya pengalaman? Saya cari lagi. Kenapa, Mas Yudi? Itu kan interface-nya baru. Saya pusing juga cari iklan tuh di mana di situ. Saya coba juga ya, karena belum pernah. Akhirnya saya kembali ke ini tampilan lama. Bentar. Saya cari Facebook ini. Iya. Itu di sebelah kanan atas, nanti diklik di situ ada buat iklan. Ini beda ya kan? Ini nih. Beda, iya.
Yang ini? Sebentar, Pak. Ah, Hmm. Ini saya juga kurang paham ini baru-baru pertama yang ini muncul. Ini marketplace. Kemudian grup, halaman. Coba mana biar saya langsung, rencananya Mas saya mau langsung bikin ini. Untuk tertila aman Om ya? Ya, untuk tertila. Siap. Gaskan saudaraku. Homestay juga nanti yang di BUMDes itu, di barat Siap, itu. siap. Ini luar biasa memang materinya Om Salim. Saya juga tadi nyimak ini karena menarik sekali. Cuman karena saya terlambat sedikit tadi jadi nggak dapat awal-awalnya. Nanti kita sampaikan ke Mbak Ami aja. Alhamdulillah. Biasa kamu tidur ya, biasanya kamu tidur. Sekarang nyimak. Berarti materinya bagus lah. Ya, biasanya nggak tidur juga sih. Lot. Mas Yudi. Mas Yudi kemana ya? Oh iya. Lagi ngeset ya. Biar langsung ini Mbak, biar langsung praktik maksud saya. Kan saya langsung mau isi saldo ini Iya, betul. Itu untuk Mbak. produk saya. Awas mana? Charger saya cas HP habis. Sebentar ya, Pak. Cewek-cewek maunya terus. Takut. Nah, Mas Yudi, Nanti untuk aku politik mau- juga saya mau beriklan untuk politik nanti. Ini khusus produk ini bro, bukan politik. Anda main ini. Titik coba. Boleh tadi katanya, tidak nyimak. Itu kan ada kampanye katanya. Kampanye itu politik nanti bisa merah dan wayang tua di situ. Boleh saja, Pak, boleh. Kalau wayan tua sih memang boleh tadi dibilang sama pematerinya. Karena wayang tua udah positif kalah. Apaan ini politik? Jangan bahas politik. Ini yang di Facebook ini langsung duel ini. Menunggu bookingan deklarasi pasangan boleh dayu-dayu, deklarasi bolehlah di Laut Kawat katanya. Biar sama-sama kita miliki paketnya. Ini tunak di promosi ini di duel Pilbub. Mbak manajer itu momentumnya diambil langsung. Ya, dia japri juga jangan dihapus katanya. Pak Demin tolong jangan dihapus. Ketemu ya, Mas Yudi. Nah, ini mungkin bisa disimak, Pak. Oke. Mulai Iya. yang mana ini, Mbak? Saya masih di sini soalnya. Iya. Ini kayaknya udah mulai ketemu nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mas Biar Yudi saya nggak langsung ada praktik. suaranya, Mas Yudi. Mas Yudi nggak ada suaranya. Lagi ngejelasin beliau ya? Memang pasingan Pak Anom ini bahas politik tadi Mas Yudi jadi nggak mau ngomong sekarang. Kita udah mau balik. Di mana ini, Mbak? Terus?
Cewek ya ingat. Cewek kurus. Terus Pak semameng di gua. ada sama doang yang ratu. Ya gagah sih kayak. Gagah. Sini ini nampak. Pas sudah. Pilih terus. Oh, maaf Iya. tadi ini ya apa? Ternyata HP-nya yang out. Iya. Jadi di tampilan baru ini, Mas, iklannya seperti ini. Lebih Iya. tematik Yang ya. mana ini? Yang di tampilan baru. Jadi tadi tampilan baru ini cukup. Saya belum tahu linknya, link di Facebooknya. Cuman kalau kita ketikkan bisnis di sini itu akan masuk ke seperti ini. Jadi ketikkan facebook.com/bisnis ya. Lalu klik buat iklan. Kita tambahkan saja. Nah, mungkin nanti, tapi saya melihat ini cukup banyak yang baru. Nah, ini iklannya. Nah, ini Mas, nanti kita ketemuan sekali lagi untuk membahas iklan ini. Nanti untuk bahan-bahannya, Mas bisa sampaikan ke Mbak Ami apa yang mau dipelajari satu persatu, Mas. Jadi misalkan cara mengakses iklan dan sebagainya. Karena memang di tampilan Facebook baru ini, saya harus sedikit pelajari kira-kira itu. Tapi saya lihat operasionalnya cukup mudah ya. Jadi dia sudah membedakan antar postingan di fanpage maupun postingan di Instagram dan seterusnya. Dan juga lebih ringan. Saya tinggal ini klik kalau di Facebook apa, kalau di Instagram apa. Ini cukup mudah ya. Dia sudah perlihatkan postingannya. Tinggal saya klik promosikan postingan dan seterusnya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, mungkin jadi tadi Mas nanti tulis apa yang mau dipelajari di iklan ini, terus juga sekalian mungkin diinformasikan media yang Mas gunakan dan bisnis yang mau dikembangkan, kira-kira itu. Mbak Delima. Berarti terkait materi ini kita ketemu lagi ya Mas ya? Iya, ketemu lagi. Karena memang saya harus belajar dulu Mas yang ini. Yang tampilan baru ini loh. Siap. Karena kita juga jujur, ini aja yang kita kuasai untuk bisnis ini. Online ini sudah langsung kaya kayaknya kita ini. Oh siap Mas, insya Allah. Amin. Iya Mas, betul Mas. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini juga dulu biasa-biasa saja. Alhamdulillah sekarang sudah sangat luar biasa. Dia pakai iklan saja Mas, yang 2 orang ini, yang saya ceritakan di awal. Dan dia hanya jualan panci. Sini. Nah, dan tiap bulannya lagi seperti ini ya. Untuk belajar Instagram juga harus ini berarti karena untuk bayar saldo mungkin namanya Mas ya, Iya. transfer itu ya. Jadi untuk bayar saldo juga melalui Facebook yang tadi itu kan, jadi tidak bisa saya juga langsung gas di Instagram gitu, harus samaan nanti. Untuk saldo itu cukup begitu. Iya. Jadi saya tunggu untuk belajar lagi tentang di Facebook ini dulu sehingga nanti kami bisa isi saldo dulu begitu untuk bayar juga di Instagram. Untuk bayar iklan Instagram juga melalui Facebook Mas ya, tadi katanya begitu. Iya, betul. Kalau enggak salah. Gini, satu persatu akan saya kirim kayak misalkan tutorial untuk bayar saldo dulu ya Mas ya. Nah, itu akan saya kirim via Mbak Ami. Terus ya sebetulnya untuk pelatihan ini Mas, kalau mau langsung minggu ini tapi malam
saya mungkin lebih banyak bisanya dibandingkan janjian siang. Malam Ya, Mas. kalau di Satu waktu lagi, Lombok mungkin. Iya, satu lagi. iya, Untuk siap. isi saldo ini kalau kita mungkin seperti link aja ini Mas ya. Saya kan pakai link aja untuk pulsa dan lain sebagainya. Jadi Oh iya. kalau isi saldo untuk iklan ini nggak bisa diuangkan lagi. Misalkan saya ngisi 1 juta untuk persiapan untuk iklan Facebook dan Instagram. Ini Iya, nggak bisa diuangkan lagi gitu. tidak bisa, Mas. Tidak bisa diuangkan lagi. Oh, berarti nggak usah banyak-banyak, cukup 200, 300 mungkin ini kan untuk belajar juga, Mas ya. Iya, 100.000 aja udah lumayan cukup kok. Oke, Untuk belajar, 100.000 lah. Apalagi ini menjelang resesi ini kita harus tabungan kita harus banyak. Paling tidak 1 juta. Siap. Gitu. Iya, siap. Iya. Tahu. Ada Kita harus lagi, Pak? ngutang ini ke teman saya itu untuk bikin iklan. Makanya harus ini usaha. Oke, siap. Iya, mungkin Bapak kalau misalnya memang mau cepat-cepat gitu sebelum nunggu kelas yang nanti akan ada lagi, bisa janjian dengan Mas Yudi, mungkin mengatur waktunya malam gitu ya Mas Yudi ya? Iya, malam. Bisa. Iya. Saya butuh waktu 1 hari lah untuk mempelajari yang baru ini. Jadi ini hari apa Mbak? 5 ya, hari Rabu ya sekarang ya? Rabu ya, Rabu. Berarti boleh deh Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau untuk minggu ini ya, minggu depannya silahkan saja. Tapi untuk minggu ini Jumat, Sabtu, Minggu bisa. Ini intinya fleksibel aja Mas. Gampang, jadi nggak usah nunggu waktu pelatihannya kapan. Tapi pas Mas ada waktu dan kebetulan saya malam, kebanyakan malam saya bisa. Malam kita bisa ketemuan di Zoom atau tutorial nanti bisa. Atau nanti paling gampang mungkin minta nomor HP saya via Mbak Ami juga bisa. Ya, kita difasilitasi oleh Mbak Ami aja, Mas, biar Iya. lebih. Iya, betul. Ya, siap. Baik. Ya, oke, terima kasih banyak. Begitu mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup ya Mas Yudi? Iya. Iya, mungkin dari insya Allah peserta nanti. kalau misalnya emang mau janjian tinggal ke Mbak Ami aja begitu, minta nomor Mas Yudinya. Gitu ya. Iya. Mungkin jika memang sudah nggak ada pertanyaan lagi untuk hari ini, kita tutup aja karena ini udah 2:30 juga. Kalau Mas Yudi juga udah cukup selesai yang mau disampaikannya. Sudah, Mbak Delima, terima kasih banyak. Baik, mari kita akhiri saja. Terima kasih Mas Yudi yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih peserta juga yang sudah antusias menyimak kelas hari ini. Begitu. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelatihannya juga ke depannya lancar terus ya, biar bisnis kita juga bisa lancar terus. Amin. Iya, baik. Mohon maaf bila ada kekurangan, kelas hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih.